Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita di ibadah rumah tangga minggu ini yang juga sekaligus menjadi ibadah kita terus mempersiapkan diri kita untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dalam persekutuan kita di kesempatan ini dari tempat kita masing-masing, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, sebab sungguh oleh kasih setia Tuhanlah, oleh kemurahannya lah, kita terus dimungkinkan untuk menapaki hari-hari hidup kita dari waktu ke waktu, hingga kita boleh ada sebagaimana adanya di kesempatan ini lagi. Mari bersama kita arahkan kehidupan kita dan terlebih khusus hati pikiran kita dalam menyembah Tuhan lewat ibadah kita di kesempatan ini. Bersama-sama kita awali ibadah dengan melakukan Mazmur 66, kita lakukan bait pertama dan bait yang kedua, bersorak-sorai bagi Allah seluruh bumi. Bersorak-sorai bagi Allah, seluruh buminya nyilah. Mari muliakanlah namanya, lakukan mazmur yang megah. Akuilah betapa dahsyat karyamu dalam dunia, musuhmu tunduk tanpa syarat, seluruh bumi menyembah. Lihatlah pekerjaan Allah terhadap kaum manusia. Laut dibelah menjadi jalan, hingga selamat umatnya. Dialah sumber sukacita, kekal perkasa titahnya, matanya mengawasi kita, lawannya pastilah rebah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita nyatakan syukur kita dalam doa dan juga kita membuka hati, pikiran, kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, bersama-sama kami menghampirimu dalam ibadah kami lewat persekutuan saat ini. Bersyukur untuk segala kemurahan dan kasih setia Tuhan yang terus menjadi bahagian dari kehidupan yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Kami datang, ya Tuhan, memuji, memuliakan. Kami juga membawa kehidupan kami untuk terus diubahkan, diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kerinduan kami yang besar datang kepadamu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami dalam karya Roh Kudus, sehingga kami dimungkinkan untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah melalui sang firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan kita minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudari diambil dari Mazmur 106 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12, sebagaimana menjadi pedoman seragam di minggu ini, dalam ibadah minggu ini oleh seluruh gereja Toraja Mamasa. Mazmur 106 ayat pertama hingga 12. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Demikian, diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekalian kitalah yang disebut berbahagia, yang dalam kecintaan yang besar, terus membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, baik siang maupun malam. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bahwa minggu ini juga kita sedang mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam perkenanan Tuhan. Jika tidak ada halangan, akan dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 ini. Firman Tuhan yang kita telah baca bersama, kita akan renungkan dengan tema bahwa pengakuan dosa dan pengakuan kebesaran kuasa Tuhan sejatinya menjadi dasar ungkapan syukur yang hakiki. Berbicara soal pengucapan syukur, maka pastilah fokus kita adalah bagaimana puji-pujian itu kita lantunkan bagi Tuhan. Tetapi dalam bacaan kita saat ini ternyata kita diingatkan bahwa tak cukup hanya itu, tapi bagaimana kita membawa keberadaan kita, mengakui dosa kita, dan mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Pemazmur mengungkapkan dalam syairnya lewat mazmur yang kita baca saat ini, bagaimana dikisahkan ketidaksetiaan dan pemberontakan umat Tuhan dalam ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Saat perjalanan umatnya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Namun, terus kita saksikan, di tengah-tengah situasi umatnya yang tidak setia dan memberontak itu, kesetiaan dan kasih Tuhan tak berubah dan tetap. Itulah yang diungkapkan dalam ayat 1 bacaan kita. Dan ini terjadi dan dilakukan oleh Tuhan sampai umatnya berbalik kembali kepadanya, serta memuliakan dan memuji nama Tuhan saja. Pemazmur berseru kepada umat Israel agar menyatakan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik dan kasih setia Tuhan itu abadi. Di sini pemazmur menyatakan ungkapan bahwa kebahagiaan akan dimiliki oleh mereka yang senantiasa berpegang pada hukum Allah dan berlaku adil. Diungkapkan di ayat yang ketiga. Kita membaca di ibadah hari Minggu kemarin, bagaimana bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk
Bahkan Allah sendiri pun menyatakan demikian. Dalam bacaan minggu kemarin di Keluaran pasal 32 dalam ayatnya yang ke-9. Bangsa Israel berulang kali menyaksikan, berulang kali mengalami karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun mereka tetap saja memberontak kepada Allah. Mujizat demi mujizat mereka lihat dan alami. Namun itu tidak membekas, seolah tidak membekas sama sekali di hati dan pikiran mereka. Ini juga diungkapkan dalam ayat yang ke-7 bacaan kita. Memang terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, saat situasi sulit di hadapan kita, sedang kita alami, gampang sekali kita melupakan jejak karya dan kasih serta kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita terlampau menggerutu dan bahkan lupa kepada Tuhan. Ini juga yang terjadi dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Padahal tak terhitung banyaknya pertolongan dan kemurahan Allah atas kehidupan mereka yang mereka alami. Kenyataan bukanlah ungkapan terima kasih yang keluar dari hati mereka, melainkan sungut-sungut mereka. Oleh karena itu, ini sekaligus juga menjadi perenungan bagi kita sekalian. Bahwa tak jarang juga kita mengalami hal yang sama. Lupa atas banyaknya karya Tuhan hanya karena satu masalah yang sedang kita hadapi. Walaupun bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang bebal, akan tetapi hal itu tidak menghalangi Allah untuk menyelamatkan mereka. Ini diungkapkan dalam bacaan kita. Dan yang diungkapkan diangkat pemazmur di sini, kisah Laut Tiberia, yang juga sudah kita renungkan dalam ibadah kita yang lalu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari dalam perjalanan hidup ini kita menyadari, sungguh kebesaran Tuhan dalam kuasa kasih-Nya kepada kita. Terus melingkupi kita apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani. Karena itu persoalan apapun yang menjadi bagian hidup kita saat ini. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan karyanya. Hal yang sama akan tetap kita alami. Demikian terlebih khusus. Bagaimana kita sedang mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus yang menghayati bagaimana Tuhan menyatakan karyanya untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa ini. Kalau dalam bacaan kita saat ini, meskipun dosa Israel sangat besar, namun kasih setia Tuhan tetap hadir untuk mereka. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu yang Tuhan inginkan dari umat-Nya adalah penyesalan, pertobatan, dan pembaharuan hidup. Pada akhirnya, orang Israel yang tegar tengkuk itu akan percaya kepada Allah dan menyanyikan puji-pujian baginya dalam ayat terakhir bacaan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga saatnya mengucap syukur senantiasa atas kasih setia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Menghayati kasih setia yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus lewat pengorbanan tubuh dan darah yang kita akan hayati.
di meja perjamuan kudus. Jika Tuhan berkenan, akan dilayankan pada hari Minggu ini. Hendaknya penyesalan, pertobatan, dan komitmen sebagai umat di hadapannya menjadi kenyataan dari dalam hidup kita. Mari terus introspeksi diri kita masing-masing untuk terus kita baharui di hadapan Tuhan. Jika demikian, maka kita akan bisa menghargai besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita dan sekaligus menjadi ungkapan syukur kita yang hakiki dalam perjalanan kehidupan kita ini. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh merespon perenungan firman. Dan kita melanjutkan respons kita dengan bersyukur kepada Tuhan, berikan persembahan kita. Sementara kita memberikan persembahan kita iringi dengan memuji nama Tuhan, melakukan Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membawa doa syukur kita, membawa persembahan kita, dan membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam segala hal kiranya terus kami menyatakan ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Tak terkecuali ketika badai kehidupan menerpa perjalanan hidup kami. Ketika kami sedang bergumul, kami akan terus dapat menghargai anugerah Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kami, sehingga terus menjadi ungkapan syukur kami yang hakiki. Tuhan, tolonglah kami dalam menghidupi kebenaran firman. Dan pada kesempatan ini, kami bersyukur, karena oleh-Mu kami diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kami lewat pundi persembahan. Kuduskanlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja, dan oleh tuntunan hikmat-Mu, hamba-hamba-Mu mengelolanya demi kemuliaan Tuhan dalam seluruh tindakan pelayanan lewat jemaat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan setiap berkat-Mu yang masih ada dalam kehidupan kami, biarlah dengan tuntunan hikmat Tuhan juga kami mempergunakannya, sehingga semuanya itu kami pergunakan untuk kehidupan yang memuji, memuliakan Tuhan saja. Ya Allah Bapa Surga, pada kesempatan ini dalam syukur kami juga menghampiri-Mu membawa seluruh keberadaan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Engkau Tuhan menolong kami, menopang kami semua dalam seluruh perjalanan kehidupan, dalam setiap apa yang kami kerjakan, yang kami nyatakan sebagai wujud tanggung jawab kami
dalam kehidupan pribadi kami. Tuhan memberikan hikmat Tuhan kepada kami dalam melakukan semuanya itu. Tuhan memberkati pekerjaan kami, sehingga semuanya kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu dari dalamnya. Bapa Surgawi, Engkau juga melihat rumah tangga umat-Mu. Engkau berkati dalam ikatan kasih dan kesetiaan terus menghidupi cinta kasih yang mesra dalam hidup rumah tangga. Dan Engkau yang dimuliakan di setiap rumah tangga kekasih-kekasih Tuhan. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu di sini, di Philadelphia Palu ini. Engkau Tuhan terus menolong dalam seluruh penataan pelayanan, dalam kehidupan persekutuan, dan biarlah semuanya terus kami nyatakan sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan dalam tanggung jawab kami masing-masing, bahkan dalam kesatuan hati kami sebagai jemaat-Mu dalam apa yang sedang dan yang akan dikerjakan. Berkati orang-orang-Mu yang Engkau telah tetapkan untuk Engkau pundakkan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, baik sebagai pendeta, penatua, siamas, dan semua pengurus kategorial, tata usaha, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan atas setiap karya anak-anak-Mu dan makin terberkati dalam hidup yang melayani Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu terus membawa kehidupan dalam pergumulan yang kami alami. Engkau melihat setiap umat-Mu dalam pergumulan karena sakit. Tuhan terus berkenan mengulurkan tangan kuasa dan kasih Tuhan oleh lawatan dan jamahan Tuhan. Kasih kekasih-Mu yang sedang bergumul karena penyakit boleh terus ditopang dan melewati pergumulan ini. Ya Tuhan kami, demikian kami terus membawa bangsa-bangsa di dunia ini, membawa bangsa dan negara kami Indonesia ini, dan kota Palu di mana kami berada ini. Kiranya kedaulatan kuasa Tuhan terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kami datang berserah diri seutuhnya hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berserah diri dalam persiapan kami untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus ya Tuhan. Engkau yang menolong kami dalam mempersiapkan diri kami ini dan menyambut pelayanan ini dalam tanggung jawab iman kami masing-masing. Berkati penataan pelayanan oleh majelis jemaat, semuanya dapat dilangsungkan dalam pertolongan Tuhan saja. Ini kami Tuhan, membawa syafaat kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita akhiri kebaktian kita pada kesempatan ini dengan bersama melakukan Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita lakukan baitnya yang pertama. Tuhan Kau Gembala Kami, tuntun kami domba. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.
dan selamat mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.